mana petani aktif memiliki lahan sawah sebanyak 30 orang. Dengan materi utama yang pertama itu mengenai sistem distribusi hasil pertanian, yang kedua mengenai resiko menjual ke tengkulak, dan yang terakhir itu mengenai alternatif akses pasar langsung, di mana metode pelatihannya itu dilakukan dengan diskusi kelompok, simulasi pemasaran, studi kasus, dan juga praktik sukses petani lokal. Adapun waktu dan durasinya itu dilakukan pada hari ketiga dengan lamanya itu 3 jam, yang mana pada kegiatan ini output yang diharapkan itu petani memahami jalur pemasaran alternatif dan juga dapat menyusun strategi penjualan secara mandiri. Yang keempat itu ada tujuan kegiatannya itu yaitu mendorong petani menentukan varietas padi khas untuk meningkatkan nilai jual, di mana sasaran pesertanya itu masih sama, petani aktif memiliki lahan sawah sebanyak 30 orang dengan materi utama itu jenis hama lokal, penyakit akibat jamur, dan solusi terpadu, di mana metode pelatihannya itu dilakukan melalui diskusi komunitas, pemetaan pasar lokal, dan juga studi varietas lokal, di mana dengan waktu durasi itu dilakukan pada hari keempat dengan lamanya itu 3 jam, yang mana kegiatan ini diharapkan dapat membuat petani sepakat menanam padi unggul seperti Mansur untuk meningkatkan nilai jual panen. Dan yang terakhir itu ada tujuan kegiatannya itu menyusun rencana tindak lanjut pasca pelatihan, di mana sasaran pesertanya itu seluruh peserta kegiatan tadi, dan materi utamanya itu mengenai penyusunan rencana aksi tiap subak dan penentuan jadwal uji coba dan pemantauan. Adapun metode pelatihannya itu dengan diskusi partisipatif, fasilitasi perencanaan, dan juga refleksi hasil pelatihan. Adapun waktu dan durasinya itu dilaksanakan pada hari kelima dengan durasi 2 jam, yang mana dari kegiatan ini diharapkan terbentuk rencana aksi bersama subak keliling untuk menerapkan hasil pelatihan pada musim tanam. Baik, selanjutnya itu adapun kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana di sini ada jadwal mingguan kegiatan pemberdayaan yang di sini ditampilkan itu minggu pertama, di mana kegiatannya itu kegiatan pembukaan dan pelatihan inti, di mana akan dilaksanakannya pada hari pertama itu Senin 21 Juli 2025 pada jam 8 hingga jam 10 dengan kegiatan pembukaan, penyampaian rencana program, dan juga pengisian formulir baseline, di mana lokasinya itu berlokasi di Balai Banjarpiling. Selanjutnya Senin 4 Agustus itu akan dilaksanakan pelatihan penyebab dan juga solusi dari tanah asap. Lokasinya masih sama, akan dilaksanakan di Balai Banjarpiling. Selanjutnya di hari Selasa 5 Agustus 2025 pada jam 8 sampai jam 12 itu akan dilakukan kegiatan praktik pembuatan pupuk organik dan aplikasi di sawah, di mana lokasinya itu nanti akan dilaksanakan di lahan depot. Selanjutnya itu ada hari Rabu, hari ketiga itu pada 6 Agustus 2025 di jam 8 sampai 12 akan dilakukan kegiatan pelatihan identifikasi dan pengenalan hama penyakit tanaman padi, di mana lokasinya itu akan dilaksanakan di Balai Banjar dan juga di lahan depot. Yang keempat itu hari keempat itu ada di hari Kamis 7 Agustus 2025 di mana jamnya itu dari jam 8 sampai jam 11 dengan kegiatan strategi pemasaran hasil tani dan juga simulasi pemasaran dengan lokasi di Balai Banjarpiling. Selanjutnya ada hari kelima itu hari keenam, di mana dilaksanakan pada hari Jumat pada 8 Agustus 2025 dari jam 8 hingga jam 11 dengan kegiatan diskusi komunitas penentuan varietas unggul atau padi Mansur yang berlokasi di Balai Subak Piling. Dan yang hari terakhir itu pada Sabtu 9 Agustus 2025 dari jam 8 sampai jam 11 akan dilaksanakan kegiatan penyusunan rencana tindak lanjut dan penutupan yang berlokasi sama di Balai Subak Piling. Baik, selanjutnya itu pada minggu ketiga sampai dengan minggu ke-12 yaitu kegiatan monitoring berkala, yaitu dilakukan setiap 2 minggu sekali pada minggu ketiga yaitu pada hari Selasa 19 Agustus 2025 pada jam 8 sampai jam 10 WITA dengan kegiatan monitoring 30 lahan petani yang berlokasi pada lahan petani. Selanjutnya itu ada minggu kelima pada hari Selasa 2 September 2025 pada jam 8 sampai 10 dengan kegiatan yaitu yang sama seperti monitoring 30 lahan
dengan lokasi yang sama yaitu lahan petani. Selanjutnya ada minggu ke-7 pada hari Rabu 17 September 2025 di jam yang sama dari jam 8 sampai jam 10 dengan kegiatan yang sama monitoring 30 lahan petani pada lokasi lahan petani. Selanjutnya ada minggu ke-9 pada hari Kamis 2 Oktober 2025 pada jam 8 sampai jam 10 adapun kegiatan yaitu monitoring 30 lahan petani berlokasi pada lahan petani itu sendiri. Selanjutnya ada minggu ke-11 atau minggu terakhir yaitu pada hari Jumat 17 Oktober 2025 di jam 8 sampai jam 10 dengan kegiatan monitoring 30 lahan petani yang berlokasi pada lahan petani itu sendiri. Terus selanjutnya pada minggu ke-13 yaitu penutupan program yang dilakukan pada hari Senin 27 Oktober 2025 pada jam 8 sampai jam 9.30. Adapun kegiatannya yaitu pengisian formulir endline atau pengetahuan dan sikap setelah pelatihan yaitu dengan berlokasi pada Balai Subak Piling. Terus selanjutnya pada hari Senin 27 Oktober 2025 pada jam 9.30 sampai jam 11.00 dengan kegiatan penyampaian hasil monef testimoni petani yang berlokasi di Balai Subak Piling. Terus selanjutnya pada Senin 27 Oktober juga dengan waktu pada jam 11 sampai jam 12.00 dengan kegiatan penutupan dan serah terima hasil program yang berlokasi di Balai Subak Piling. Baik, selanjutnya adalah rincian narasumber. Jadi materi pertama, penyebab dan solusi tanah asam, akan dibawakan oleh narasumber Profesor Trigunasih yang berprofesi sebagai dosen tanah dan pertanian di Universitas Udayana. Terus untuk materi kedua yaitu pembuatan dan aplikasi pupuk organik yang dibawakan oleh tim narasumber dari tim penyuluh pertanian Kecamatan Penebel yang merupakan instansi dari Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan. Yang ketiga, materi ketiga itu ada pengendalian hama dan penyakit tanaman padi yang dibawakan oleh IKD Wisma Yuda SPMP dari dosen hama dan penyakit tanaman Universitas Udayana. Dan selanjutnya materi selanjutnya ada strategi pemasaran dan akses pasar yang narasumbernya itu Ibu Komang Lestari SEMM yang merupakan praktisi agribisnis dan UMKM Tani Bali. Dan materi selanjutnya ada varietas lokal dan penguatan produk padi pada Padi Masyur yang narasumbernya itu Inyoman Suparte, Ketua Koperasi Petani Padi Lokal. Dan materi terakhir itu fasilitator rencana tindak lanjut yang narasumbernya adalah tim mahasiswa pendamping dan Pekaseh Subak. Baik, selanjutnya adalah modul pembelajaran dan pemberdayaan petani. Ini sebelumnya sudah dijelaskan juga. Ada 4 materi yang akan dibawakan. Ada 4 materi utama. Yang pertama ada perbaikan tanah asam, yang submaterinya penyebab tanah asam, dampak tanah asam pada padi, pupuk organik sebagai solusi. Terus yang materi kedua itu pengendalian hama dan penyakit padi, yang ada 3 juga submateri, yaitu jenis hama, jamur penyebab tongkol kuning, pengendalian terpadu juga. Terus materi ketiga ada akses pasar dan nilai jual, yang submaterinya itu kelemahan menjual ke tengkulak, terus alternatif saluran pemasaran, dan terakhir strategi branding produk. Dan materi utama yang keempat itu varietas unggul lokal yang ada 3 submateri juga, itu kelebihan padi lokal, preferensi pasar, dan diskusi menentukan jenis unggulan. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Di sini kita menggunakan 6 metode pembelajaran. Yang pertama adalah studi lapangan atau field visit, terus yang kedua ada demonstrasi teknis, yang ketiga diskusi kelompok terfokus, yang keempat ada studi case, terus simulasi dan role play kepada petani langsung, dan keempat adalah refleksi dan musyawarah komunitas dari petani Subak Piling sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan. Yang pertama, indikator keberhasilan dari pengelolaan tanah asam dan pupuk organik. Yang kedua, pengendalian hama dan penyakit tanaman padi. Yang ketiga ada strategi pemasaran hasil panen. Yang keempat ada pengembangan varietas padi lokal, yaitu Padi Mansur. Program sudah dinyatakan berhasil apabila keempat materi tersebut sudah mencapai minimal 60%. Seluruh program yang dilaksanakan itu sudah dirincikan dalam RAB, itu ada 5 poin di dalamnya, dan melalui perhitungan RAB diperoleh hasil dari program ini memerlukan biaya sebesar Rp28.660.500. Sekian presentasi kurikulum pemberdayaan dari kelompok 2. Kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.